Selamat datang dalam analisis kebijakan pendidikan masyarakat tentang pernikahan dini. Data Bappenas 2024 menunjukkan dari 2 juta perkawinan di Indonesia, 34,5% adalah pernikahan dini. Jawa Timur mencatat angka tertinggi 39%. Di balik angka-angka ini, ada ribuan mimpi yang tergadai, masa depan yang hilang, dan kebijakan yang gagal. Mari kita saksikan Sari, seorang dari ribuan anak perempuan Indonesia yang terjebak dalam siklus ini. Teorema Pythagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau aku bisa lulus SMP dengan nilai bagus, ibu pasti senang. Aku bisa masuk SMA, terus kuliah, jadi guru deh. Sari, nak. Iya bu, ada apa? Kok mukanya pucat bu? Ada apa bu? Ini ada surat lagi dari rentenir. Bunganya sudah 200%. Kalau minggu depan gak dibayar, rumah ini bisa disita. Kenapa bisa begitu bu? Hasil jualan tempe kan setiap hari ada. Tidak cukup nak, bapakmu sakit, obatnya mahal. Adikmu perlu biaya untuk sekolah. Ibu sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Terus gimana bu? Kemarin Pak Bambang, pedagang di pasar, datang ke rumah. Dia mau melamarmu untuk anaknya Andi. Apa? Bu, aku baru 16 tahun, aku masih sekolah, aku masih mau belajar bu. Ibu tahu nak, ibu tahu kamu pintar, kamu punya cita-cita. Tapi ibu tidak punya pilihan. Pak Bambang mau ngasih uang muka 30 juta. Dan itu cukup untuk biaya bapak kamu, buat bayar hutang, buat bayar sekolah adikmu. Kamu harus mengerti posisi keluarga kita nak. Tapi bu, aku masih anak-anak. Aku belum siap menikah bu. Aku mau jadi guru. Aku mau mengubah nasib kita dengan cara lain, bukan dengan dijual bu. Ibu juga dulu punya mimpi nak, tapi hidup tidak semudah itu. Kamu pikir ibu tidak sayang kamu? Tapi ini satu-satunya jalan. Minggu depan Pak Bambang akan datang ke sini lagi untuk membicarakan pernikahan ini. Mimpi-mimpiku semuanya hancur. Selamat datang Bu Aminah, terima kasih sudah berkunjung ke desa kami. Silahkan Sama-sama duduk. Pak Hasan. Bu Aminah, dalam 6 bulan terakhir ini, ada 15 anak perempuan di desa saya yang menikah dini. Lihat, rata-rata usia mereka 15 sampai 17 tahun. Semuanya putus sekolah. Ini seperti wabah yang tidak terkendali. Data ini sejalan dengan temuan nasional kami Pak. Prevalensi pernikahan ini memang masih cukup tinggi, apalagi di daerah pedesaan. Karena itu pemerintah meluncurkan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau DRPPA dan program pencegahan kesehatan reproduksi dari BKKBN. Program itu sudah berjalan Bu Aminah. Di desa saya sudah dapat sosialisasi 3 kali, bayangkan. Tapi nyatanya angkanya malah naik. Lihat, 6 bulan lalu cuma 8 kasus, tapi sekarang 15 kasus. Berarti itu artinya malah naik. Tidak efektif ini. Saya paham frustasi Bapak. Sejujurnya kami dari pihak BKKBN juga menghadapi tantangan yang sama. Tapi kami akui permasalahan itu belum menyentuh akar masalahnya, terutama di ekonomi dan budaya. Akar masalah apanya? Dari dulu juga begini.
Perempuan itu tugasnya ke dapur, kasur, sumur, ngapain sekolah tinggi-tinggi, mending cepet nikah, cepet punya anak. Bu Marni, zaman itu sudah berubah. Sekarang perkawinan sudah mengatur maksimal nikah itu usia 19 tahun. Hukum apa segala, di desa ini yang berlaku adalah adat. Anak perempuan 15 tahun sudah cukup untuk menikah. Zaman saya dulu juga begitu, ya gak ada masalah. Bo, dengan hormat, pernikahan dini itu memang berbahaya bagi kesehatan reproduksi anak perempuan. Resiko kematian ibu melahirkan di masa muda itu 5 kali lebih tinggi dibanding usia 20-an. Belum lagi dampak psikologis dan ekonomi. Itu kan teori orang kota. Di desa mah aman-aman aja. Cucu saya juga umur 16 tahun sudah menikah. Ya sehat-sehat aja. Kok sehat? Saya Lisa, tetangga Empo dari dusun sebelah. Saya dulu menikah di umur 15 tahun atas dorongan orang tua dan sesepuh desa. Lisa, kamu kan dulu siswa SMP yang pintar. Betul Pak, saya dulu juara kelas. Suami saya masih 18 tahun, tidak siap jadi bapak. Dia main judi, minum, dan memukul saya. Apa ini yang Pok bilang tidak ada masalah? Saya hamil, melahirkan umur 16 tahun. Saya mengalami pendarahan hebat. Anak saya lahir prematur, sering sakit. Ini anak saya sekarang umur 2 tahun, gizi buruk karena saya tidak mampu kasih makan yang layak. Saya sudah cerai, tidak punya keterampilan, tidak punya jasa, tidak bisa cari kerja. Saya datang ke sini karena saya tidak mau ada anak perempuan yang bersenasib seperti saya. Terima kasih Lisa sudah bercerita. Ini bukti nyata. Studi kamu adalah keinginan perempuan lain. Pak Hasan benar, program kami masih belum tercukupi. Kami butuh pendekatan yang lebih komprehensif, pendekatan yang tidak hanya sosialisasi, tapi kami butuh pemberdayaan ekonomi dan budaya. Babak pertama ini menunjukkan kompleksitas masalah pernikahan dini. 1. Faktor ekonomi yang memaksa anak menjadi komoditas. 2. Budaya patriarki yang menganggap pendidikan perempuan itu tidak penting. 3. Kebijakan pemerintah yang ada di RPPA dan program PKKBN gagal mengubah perilaku karena bersifat top down dan tidak partisipatif. 4. Bukti empiris dari korban menunjukkan dampak multidimensial kesehatan, ekonomi, psikologis, dan sosial. Pertanyaannya sekarang, apa yang salah dari kebijakan yang ada? Dan bagaimana kita bisa memperbaikinya? Mari kita lanjut ke babak 2. Babak 2. 3 minggu setelah kejadian di babak 1, Pak Hasan mengundang para pemangku kepentingan untuk forum analisis kebijakan pencegahan pernikahan dini. Hadir pemerintah desa, dinas pendidikan, BKKBN, tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis LSM. Tujuannya mengevaluasi secara kritis kebijakan yang ada dan mencari solusi yang lebih efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Ratna. Saya berasal dari program studi pendidikan masyarakat. Di sini saya hadir kepada Bapak Ibu semua untuk menjadi penyuluh terkait banyaknya kasus pernikahan dini, apalagi di daerah kita ini. Saya di sini akan mengajak Bapak Ibu semua untuk menganalisis berdasarkan fakta yang terjadi dengan data yang ada. Berikut data yang saya akan tampilkan. Data BPS 2024 menyebutkan bahwa 34,5% dari 2 juta perkawinan di Indonesia adalah pernikahan dini. Yang kedua, data KPAI di kawasan Pantura angkanya 30% dengan beberapa kasus terjadi pada anak usia 9-11 tahun. Dan angka menunjukkan kalau pernikahan dini terjadi paling besar itu di Jawa Timur sekitar 39% di angka nasional. Ibu-ibu bapak semua, saya ingin bertanya, mengapa dengan adanya undang-undang perkawinan, program DRPPA, dan juga program dari BKKBN masih tinggi banget gitu ya angka dari pernikahan dini? Saya dari Dinas Pendidikan Kabupaten izin menambahkan data. Dalam 1 tahun terakhir, kami mencatat 240 siswa SMP putus sekolah karena menikah. 60% dari mereka tidak pernah kembali ke sekolah. Dampaknya, SDM daerah kita rendah, angka
kemiskinan generasi berikutnya tinggi. Ini siklus yang tidak terputus. Saya Rina dari LSM Peduli Anak dan Peduli Perempuan. Saya dan rekan saya sudah melakukan riset selama 6 bulan di 15 desa dan temuan itu sangat mengejutkan. Pertama, 80% masyarakat Indonesia merupakan menikahkan anaknya di usia dini, yang merupakan berasal dari keluarga miskin yang penghasilannya itu di bawah UMR. Yang kedua yaitu program dari pemerintah itu terlalu bersifat satu arah. Masyarakat dan pemilihan lalu mendapatkan brosur dan uang begitu saja, tidak ada pendekatan dan juga tidak ada solusi atau alternatif yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Lalu yang terakhir yaitu programnya itu terlalu bersifat top down, jadi tidak ada yang perubahan kepada masyarakat. Justru masyarakat merasa diduduki, bukan diberdayakan. Rina, kami paham kritik Anda, tetapi kami dari pihak BKKBN juga punya keterbatasan. Anggaran kami terbatas, SDM kami terbatas, dan kami sudah melakukan sosialisasi ke ratusan desa. Tetapi pihak kami tidak bisa memaksa masyarakat untuk berubah dalam semalam. Bu Aminah, saya tidak bermaksud untuk menyalahkan institusi tertentu. Tapi ini bukan pada salahnya tuh niat baik dari pemerintah, tapi dari program itu sendiri. Mari saya analisis berdasarkan kerangka sistematis yang berdasarkan pada data. Pertama, program dari DRPPA dan juga program BKKBN dibuat di pusat lalu diturunkan ke daerah tanpa memperhatikan kebutuhan nyata dan lokal dari masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat itu turun hanya 25% untuk mengikuti program-program yang telah diajukan oleh DRPPA dan juga BKKBN. Ibu, program menyebar fokus pada undang-undang tentang pencegahan pernikahan anak usia remaja dan juga edukasi pada kesehatan reproduksi. Namun nyatanya di lapangan banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia remaja karena mereka keterbatasan akan ekonomi. Maka data juga menunjukkan kalau 80% orang tua menikahkan anaknya karena faktor ekonomi. Maka pemerintah abayakan kebutuhan nyata masyarakat untuk masyarakat menikahkan anaknya karena keterbatasan ekonomi, bukan karena faktor kesehatan reproduksi maupun undang-undang tersebut. Bapak Ibu semua, program yang telah diberikan kebanyakan mengacu pada remaja saja. Tapi yang saya sebutkan tadi bahwa para orang tua kebanyakan menikahkan anaknya karena faktor ekonomi, maka pemerintah juga memerlukan sebuah program untuk mengatasi kemiskinan pada keluarga, dan pemerintah perlu membuat program untuk bagaimana sebuah keluarga agar bisa berdaya. Analoginya seperti kalian menyuruh orang miskin untuk tidak mencuri, tapi tidak mengajarkan mereka bagaimana caranya mencari makan. Program berbasis project base, ada anggaran berjalan, tidak ada anggaran tidak berjalan, tidak adanya monitoring dan juga evaluasi, tidak menjamin bahwa program yang telah dilakukan oleh pemerintah akan berkelanjutan. Kesimpulannya bahwa program yang berbasis pada kebijakan existing ini kurang karena mereka melakukan pendekatan dengan sektoral dan instruktif tanpa melibatkan pendekatan holistik dan partisipasif. Hal ini sangat bertentangan dengan program-program dasar di pendidikan masyarakat yang membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Izin menambahkan, dalam perspektif agama Islam, Islam tidak menganjurkan pernikahan ini. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, nikahilah wanita yang kalian cintai yang mampu melahirkan. Kata kunci di sini yaitu adalah melahirkan dengan sehat. Anak yang berumur 15 sampai 16 tahun belum bisa melahirkan secara sehat. Lebih jauh lagi, Islam menekankan kesiapan pada fisik, mental, dan ekonomi. Nabi sendiri menikahkan putrinya Fatimah pada usia 18 sampai 19 tahun. Lebih jauh, Islam menekankan kesiapan pada fisik, mental, dan ekonomi. Nabi sendiri menikahkan putrinya Fatimah pada usia 18 sampai 20 tahun, bukan pada usia 15 tahun. Dan yang terpenting, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Menikahkan anak sebelum mereka selesai menuntut ilmu adalah sebuah dosa. Kemudian, dan saya tidak mau ada kejadian ini lagi. Tapi Ustaz, dari dulu juga begitu. Ini kan sudah menjadi tradisi nenek moyang. Tapi tradisi yang salah harus diubah, Mpok. Tradisi yang mengorbankan anak-anak tidak layak untuk dipertahankan, Mpok. Saya ini korban tradisi yang Mpok banggakan, dan saya tidak mau ada korban lagi.
saya, kalau kebijakan yang ada gagal, apa solusinya? Kita tidak bisa hanya mengkritik tanpa menawarkan solusi. Pertanyaan yang bagus Pak Hasan. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Hasan, saya ingin Bapak Ibu semua sepakat bahwa pertama, masalah pernikahan ini adalah masalah struktural yang membutuhkan solusi struktural. Kedua, kebijakan program itu tidak efektif. Kita semua membutuhkan pendekatan partisipasi pada masyarakat, baik kepada orang tua maupun para anak muda. Ketiga, solusi yang ditawarkan harus bersifat holistik, di mana solusi tersebut bisa memecahkan masalah ekonomi, pendidikan, dan budaya sekaligus, bukan hanya pada satu aspek saja. Yang keempat, kita semua di sini adalah sebagai solusi, bukan hanya pemerintah yang bisa mengeluarkan program untuk kita, tapi kita semua nanti juga bisa menjadi solusi, baik dari masyarakat, dari LSM, dari lembaga pendidikan. Kita semua adalah solusi. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju! Babak 2 ini menunjukkan pentingnya evaluasi kritis berbasis bukti dalam analisis kebijakan. 1. Ibu Ratna menggunakan 4 kriteria evaluasi berbasis bukti, partisipasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan. 2. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan existing gagal dalam semua kriteria. 3. Testimoni dari berbagai stakeholder pendidikan, LSM, agama, dan korban memperkuat argumen kritis. Sekarang pertanyaannya, apa alternatif kebijakan yang lebih baik? Bagaimana merancang kebijakan yang partisipatif, berbasis bukti, tepat sasaran, dan berkelanjutan? Mari kita lihat di babak 3. 1 minggu setelah forum evaluasi kritis, para stakeholder kembali berkumpul. Kali ini tujuannya adalah merumuskan alternatif kebijakan secara bersama-sama melalui negosiasi dan deliberasi. Metode yang digunakan, participatory action planning, semua pihak memiliki suara yang sama. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di sesi perumusan alternatif. Di sini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk merancang sebuah program. Tapi di sini kita tidak mendengarkan dari satu orang saja. Bapak Ibu di sini menjadi partisipan. Kita semua ikut merancang program untuk pencegahan pernikahan usia dini. Saya sudah menyiapkan kerangka dasar berdasarkan analisis dan juga best practice dari beberapa daerah yang mungkin akan membantu kita untuk mencegah dan menekan angka pernikahan dini. Nama program ini adalah Program Desa Berdaya Anti Pernikahan Dini. Di sini saya membuat 4 pilar. Yang pertama, pilar sekolah, orang tua, dan keluarga atau yang disebut dengan SOKTA. Yang kedua, pilar beasiswa. Dari keempat pilar ini, saya ingin Bapak Ibu berpendapat. Saya akan menjelaskan satu persatu pilar di sini. Dan Bapak Ibu perlu untuk berpartisipasi dalam merancang program-program ini. Yang pertama adalah pilar sekolah, orang tua, dan keluarga. Ini adalah program berbasis komunitas di mana orang tua akan saling berbagi pengalaman satu sama lain. Di sini orang tua bukan hanya mendengarkan dari satu belah pihak, tapi orang tua juga bisa mendengarkan dari berbagai pihak yang lain. Maaf Bu, maksudnya orang tua seperti saya harus sekolah lagi. Saya kan cuma lulusan SD. Ini bukan sekolah formal, tapi ruang diskusi bersama. Nanti Ibu di sana akan belajar gimana cara mendidik anak, gimana cara mengelola keuangan, gimana cara mengelola apa yang anak inginkan, apa yang orang tua inginkan. Dan yang terpenting, Ibu di sana tidak sendiri, tapi ada ibu-ibu lain yang sama seperti Ibu, yang di mana kalian akan saling mendukung. Betul Bu Siti, kami juga melaksanakan program yang serupa. Fasilitatornya berasal dari BKRB PKBN, ibu tokoh agama, dan juga kami sering mengundang konseling atau juga konselor. Nah, program ini dilaksanakan dalam 1 kali di 2 minggu sekali pada hari Sabtu sore. Nah, adapun materi yang dipelajarinya itu seperti materi bagaimana tata cara mengasuh anak, lalu juga marketing dan lain sebagainya. Metode pembelajarannya itu berupa diskusi kelompok dan juga bermain peran, dan itu sangat seru sekali Bu Siti. Saya sangat setuju, masjid kami bisa jadi tempat penyelenggaraan kegiatan ini. Saya dan takmir masjid akan menjadi fasilitator terutama untuk materi nilai-nilai Islam mendukung bagaimana perempuan untuk belajar. Baik, berarti untuk pilar 1 kita sepakat ya. Dana desa bisa kita alokasikan untuk honor fasilitator dan konsumsi desa. Sekitar 2 juta per bulan cukup ya? Cukup Pak.
Sekarang kita lanjut ke pilar 2, yaitu beasiswa bersyarat Aku Bangga. Ini adalah beasiswa khusus untuk anak perempuan dengan usia 12-18 tahun, di mana kita akan mengalokasikan dana sebesar 3 juta per tahun. Alat kebutuhan sekolah, transportasi, dan juga alat tulis kantor maupun seragam. Tapi seseorang yang menerima beasiswa ini tentunya tidak lepas dari syarat. Mereka harus melanjutkan pendidikan minimal sampai SMA, SMK, atau sederajat. Bu, aku bisa di sekolah, Bu, kalau ada beasiswa ini. Beasiswa ini beneran ada, Bu. Kalau beneran ada, berarti anak saya bisa sekolah. Akan ada, Bu, kalau kita semua sepakat dan berkomitmen. Kepala desa, kita bisa alokasikan dana sebesar 20% untuk 20 anak. Dan kalau dihitung itu sekitar 60 juta per tahun, Pak. Dana desa saat ini ada 750 juta. 20% berarti sekitar 150 juta. Untuk 50 anak, saya setuju. Dari Dinas Pendidikan juga bisa bantu. Kami mempunyai program Indonesia Pintar yang bisa diintegrasikan. Jika desa Bapak bisa jadi pilot project, kami akan prioritaskan kuota PIP untuk desa ini. Kita bisa double funding. BKKBN juga mempunyai program Bina Keluarga Remaja yang ada komponen bantuan pendidikannya. Kita bisa koordinasikan agar tidak tumpang tindih, dan setiap anak yang dapat beasiswa akan kami bantu. Bagus, ini adalah kolaborasi yang efektif. Yang selanjutnya di sini saya punya pilar ketiga, yaitu Pusat Pembelajaran dan Pemberdayaan Remaja. Ini adalah ruang aman di balai desa yang akan dilaksanakan tiap minggu pagi. Program di sini akan mengajak para remaja untuk menjadi berdaya dan juga belajar tentang pengalaman hidup yang akan dibutuhkan oleh para remaja, baik kesehatan reproduksi, bagaimana cara berniaga, bagaimana cara berbagi pengalaman, melatih keterampilan seperti memasak, menjahit, berdagang, dan lain sebagainya. Bu Ratna, bolehkah saya bantu pilar ini? Saya kan di sini supporter pernikahan dini. Saya mau jadi peer educator. Saya bisa sharing-sharing ke remaja-remaja lain supaya mereka tidak mengalami hal sama yang seperti saya. Lisa, kamu adalah aset terbesar bagi program ini. Inilah yang saya maksud dengan partisipasi, di mana masyarakat menjadi agen perubahan untuk masyarakat itu sendiri, bukan hanya dari pemerintah atau akademisi yang memiliki peran di sini. Kamu akan kami latih untuk menjadi peer education yang profesional. LSM kami juga menyediakan program untuk Lisa dan kawan-kawan. Dan tentunya kami juga mendapatkan relasi dengan perusahaan-perusahaan besar yang menyediakan pelatihan seperti memasak, kuliner, menjahit, dan juga coding yang memang untuk teman-teman yang suka di ranah teknologi. Balai desa kami ada ruang yang kosong bisa dipakai. Saya akan renovasi sedikit lah, ditambah meja, AC, kursi, biar nyaman. Bisa pakai dana desa. Selanjutnya yang paling krusial, betul kami telah mengajukan proposal ke daerah perkebunan kelapa sawit di daerah ini. Perusahaan tersebut sedang mencari CSR untuk program mereka. Kalau misal pilot project ini jadi, tentunya mereka akan dengan menyetujui program yang kita bangun. Apalagi mereka sedang mencari CSR dengan tujuan yang jelas. Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya maksud dengan kebijakan partisipasif dan kolaboratif. Kita semua memiliki peran. Pak Hasan dan juga desa, mereka telah menyediakan anggaran, tempat, dan juga regulasi dana. Bu Aminah dan BKKBN menyediakan program pendampingan dan pendampingan teknis. Bu Ani dan juga Dinas Pendidikan mengintegrasikan dengan beasiswa PIP dan juga monitoring anak sekolah. Yang selanjutnya, ada Ustadz Ridwan dan tokoh agama. Mereka merupakan sebuah fasilitator perubahan budaya dan mindset. Rina dan juga LSM sebagai sebuah tutor pelatihan, pendampingan, dan mobilitas donor. Selanjutnya ada Lisa dan para remaja lain. Mereka berperan sebagai peer education dan role model. Yang selanjutnya ada Bu Siti dan juga orang tua. Mereka sebagai peserta aktif dan juga pemberi manfaat. Lalu Mbok Marni, Saya minta maaf. Saya sudah keras kepala
ngotot dengan tradisi yang ternyata keliru. Mendengar cerita Lisa, saya baru sadar banyak anak yang menderita gara-gara pandangan saya. Saya mau bantu. Sebagai sesepuh, saya akan ajak sesepuh lainnya untuk dukung program ini. Mulai sekarang, kalau ada orang tua yang mau nikahkan anaknya di bawah umur, saya akan cegah. Saya akan kasih tahu dampaknya. Saya tidak mau dosa saya bertambah karena membiarkan anak-anak menderita. Baik, kalau semuanya sepakat, saya akan segera memproses ini secara formal. Yang selanjutnya adalah pilar terakhir, yaitu pilar keempat, program pemberdayaan ekonomi keluarga rentan. Seperti yang kita tahu, kalau 80% pernikahan dini itu diakibatkan karena ketidakstabilan ekonomi, di mana orang tua menikahkan anaknya karena ekonomi yang kurang. Oleh sebab itu, jika kemiskinan dan garis ekonomi tidak dibenarkan, maka pernikahan dini akan terus terjadi. Maksudnya gimana, Bu? Bu Siti, maksudnya program ini adalah kita akan memberikan angsuran sebesar 3-5 juta per tahun per keluarga. Sebelum mendapatkan modal, Ibu akan dilatih terlebih dahulu. Ibu harus ikut program kewirausahaan selama 40 jam. Belajar cara bikin usaha, cara mengelola keuangan, dan juga setelah dapat modal gitu, akan ada pendamping gitu yang khusus mendampingi ibu-ibu sekalian agar ibu-ibu tidak hanya mendapatkan uangnya saja gitu, tapi ibu-ibu harus pandai cara mengelola uang tersebut. Seperti contoh, semisal ibu berjualan tempe. Nah, kita akan mengajarkan kepada ibu bagaimana cara agar tempe tersebut dikelola dengan baik, bukan hanya sebagai gorengan, tapi bisa jadi keripik tempe. Terus ibu juga bisa belajar gitu cara memasarkan ke toko-toko, sehingga ibu tidak hanya diberi modal, tapi diberi pelatihan untuk menjalankan program yang telah berjalan tersebut. Kalau seperti itu saya bisa punya penghasilan lebih baik. Jadi, saya tidak perlu menjual anak saya. Bu Ratna, untuk 30 keluarga rentan butuh berapa? 30 kali 5, 150 juta. Apakah cukup? Pak Hasan, ini kita bisa koordinasikan. BKKBN mempunyai program UPPKS, yaitu Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, yang bisa diintegrasikan. Kami bisa memberi modal 50%, untuk desa 30%, dan sisanya dari CSR perusahaan. LSM biasanya punya donor kan? Izin menambahkan juga, saya mengusulkan untuk melibatkan media lokal supaya mereka tahu dan juga desa-desa lain itu dapat mengikuti model yang akan kita laksanakan sekarang. Baik, saya catat komitmen kita semua. Izinkan saya untuk membacakan kesepakatan yang telah kita buat. Yang pertama, nama program yaitu Desa Berdaya Anti Pernikahan Dini. Periodenya pilot project 1 tahun yang akan dimulai bulan depan. Targetnya 0 kasus pernikahan dini baru, 50 anak perempuan mendapat beasiswa, 100 keluarga ikut SOKTA, 30 keluarga rentan mendapat bantuan usaha, 80% remaja aktif di P3R, sumber pendanaan, dana desa 60%, BKKBN 20%, Dinas Pendidikan 10%, CSR dan donor sebesar 10%. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan setiap 3 bulan pertemuan. Audit sosial oleh komunitas dan juga pendampingan teknis oleh komunitas. Yang selanjutnya indikator keberhasilan. Kuantitatif, angka pernikahan dini, angka melanjutkan sekolah, pendapatan keluarga. Kualitatifnya, perubahan persepsi masyarakat tentang pernikahan dini. Apakah ada yang mau menambahkan? Satu lagi Bu, saya usul kita buat sebuah deklarasi desa anti pernikahan dini. Nah, kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat di sini membuat suatu pernyataan tanda tangan untuk dipajang di gapura dan di tempat-tempat tertentu yang bisa dilihat oleh warga sebagai komitmen kita semua. Ide bagus, kita lakukan saat launching nanti. Izin menambahkan juga, saya mengusulkan untuk melibatkan media lokal supaya mereka tahu dan juga desa-desa lain itu dapat mengikuti model yang akan kita laksanakan sekarang. Sempurna.
Inilah contoh kebijakan yang baik, dirumuskan bersama, dilakukan bersama, dan kita ikut terlibat dalam programnya. Bukan top down, tapi bottom up. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bersedia hadir di forum ini. Semoga apa yang kita rancang kali ini dapat membuahkan hasil yang baik bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan hadir. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babak 3 ini menunjukkan proses negosiasi dan perumusan kebijakan partisipatif. 1. Semua stakeholder dilibatkan dalam perumusan, tidak ada keputusan sepihak. 2. Setiap pihak membawa sumber daya dan keahliannya masing-masing. 3. Alternatif kebijakan dirumuskan bersifat holistik, mengatasi ekonomi, pendidikan, budaya, dan pemberdayaan remaja. 4. Ada komitmen konkret dengan target terukur dan mekanisme monitoring. Pertanyaannya sekarang, apa program ini benar-benar berhasil? Apa dampaknya setelah implementasi? Mari kita lihat di babak selanjutnya. Data capaian 6 bulan, zero kasus pernikahan dini baru, 48 anak perempuan mendapat beasiswa dan tetap bersekolah. 95 keluarga mengikuti Sokta dengan tingkat kepuasan 88%, 28 keluarga mendapat modal usaha rata-rata pendapatan naik 35%, 120 remaja aktif di P3R setiap minggu. Mari kita dengarkan langsung dari para pelaku dan beneficiary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, para hadirin, saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari bersejarah bagi kita semua. 6 bulan lalu, desa kita dengan angka pernikahan dini paling tinggi sekecamatan. Sekitar ada 15 orang totalnya. Perempuan menikah dalam 6 bulan terakhir. Hari ini, dalam 6 bulan terakhir, tidak ada satupun kasus pernikahan dini yang ada di desa ini. Ini semua bukan prestasi saya, tetapi ini semua adalah bagian dari prestasi kalian semua. Seperti halnya yang telah membantu di perangkat desa ini seperti BPKBN, LSM, warga desa, semuanya. Seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yang terpenting, kalian semua tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak yang telah berubah mindsetnya. Sekarang saya akan membacakan teks laporan. Yang pertama ada pilar 1. Sokta 950 keluarga, terutama yang punya anak perempuan remaja, rutin ikut sekolah orang tua setiap 2 minggu. Materinya tidak membosankan, tapi interaktif. Bahkan Mbak Martin sesepuh kita jadi salah satu fasilitator terfavorit. Yang kedua, ada pilar 2 beasiswa. 48 anak perempuan dari keluarga kurang mampu dapat beasiswa 3 juta per tahun. Semuanya melanjutkan sekolah dengan prestasi meningkat. Bahkan 5 anak masuk ranking 10 besar sekolahnya. Pilar ketiga, P3R. Setiap minggu pagi, balai desa penuh dengan remaja yang belajar sebagai keterampilan. Ada yang belajar menjahit, kuliner, bahkan coding. Bisa, survivor, pernikahan dini, jadi peer education terbaik kami. Terus yang selanjutnya, pilar keempat, PEKR. 28 keluarga rentan mendapat modal usaha. Bu Siti yang 6 bulan lalu mau menikahi anaknya karena terlilit hutang. Sekarang jadi pengusaha keripik tempe sukses dengan omset 5 juta per bulan. Kepada Bu Siti, saya persilahkan untuk berbagi pengalamannya ke depan. Assalamualaikum. Maaf ya, saya tidak pandai bicara di depan banyak orang. 6 bulan lalu, saya adalah ibu yang paling bodoh sedunia. Saya hampir menjual masa depan anak saya sehari. Karena saya pikir itu satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Tapi, program BBAPD mengubah hidup kami. Pertama, Sari dapat beasiswa. Dia sekarang kelas 1 SMA, ranking 5. Dia aktif di P3R, belajar desain grafis. Dia bilang mau jadi guru sekaligus desainer. Kedua, saya ke Sokta. Di sana, saya belajar bahwa anak perempuan itu aset berharga, bukan beban. Pendidikan anak perempuan itu investasi terbaik untuk keluarga.
ketiga, saya dapat modal usaha 4 juta dan pelatihan. Sekarang, saya produksi keripik tempe dengan 5 varian rasa. Saya jual di online lewat WhatsApp, Instagram yang diajarkan oleh anak-anak di P3R. Omset saya sekarang 5 juta per bulan. Hutang saya sudah lunas. Pesan saya kepada ibu yang di luar sana, jangan korbankan anak demi uang yang sebentar. Investasi terbaik adalah pendidikan anak. Terima kasih program BBAPD. Terima kasih Pak Kepala Desa. Terima kasih Ibu Ratna. Makasih Bu sudah memberikan kesempatan kedua. 6 bulan lalu mimpi saya hancur, tapi sekarang mimpi saya hidup kembali. Saya akan buktikan bahwa anak perempuan di desa juga bisa sukses. Ini hasil ulangan matematika saya sekarang. Nilainya 90. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Suatu hari nanti, saya akan menjadi guru dan kembali ke desa ini untuk mengajar. Ini adalah janji saya. Assalamualaikum, saya Lisa, pre-edukator di P3R. 3 tahun lalu, saya menikah di usia 15 tahun. Hidup saya hancur, KDRT, miskin, cerai, anak sakit, putus asa. Tapi, program ini memberi saya harapan baru. Saya dilatih jadi pre-edukator profesional oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Sekarang, setiap minggunya saya berbagi cerita kepada anak remaja 40-50 orang. Tujuan saya sederhana. Saya tidak mau ada anak-anak perempuan lain mengalami penderitaan seperti saya. Kabar baiknya, banyak remaja yang dulunya mau nikah muda, sekarang berubah pikiran. Mereka bilang, Kalisa, aku mau sekolah dulu, mau punya keterampilan, biar enggak kayak kakak dulu. Itu adalah kebahagiaan terbesar saya, dan itu berkat program ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Siti, Lisa, dan juga Sari. Mereka adalah bukti bahwa program pendidikan masyarakat yang berbasis partisipatif itu merupakan sebuah program yang efektif. Lihatlah mereka, Bu Siti yang dulunya putus asa sekarang berubah menjadi pengusaha yang mandiri. Sari yang dulunya hampir kehilangan masa depannya sekarang bisa berprestasi di sekolah. Dan Nisa yang belum menjadi korban sekarang menjadi pahlawan bagi remaja lain. Mari kita berkomitmen bahwa tidak akan lagi ada anak perempuan yang mengorbankan masa depannya hanya karena budaya yang keliru. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dimohon untuk berdiri. Marilah kita untuk membacakan deklarasi. Saya akan bacakan deklarasi ini. Deklarasi Desa Sukamakmur anti pernikahan dini. Deklarasi Desa Sukamakmur anti pernikahan dini. Kami, seluruh warga Desa Sukamakmur, Desa Sukamakmur, pada hari ini, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab bersama, mendeklarasikan komitmen ini. Pertama, kami berkomitmen untuk tidak menikahkan anak kami, baik laki-laki maupun perempuan di bawah usia 19 tahun. untuk tidak menikahkan anak kami baik laki-laki maupun perempuan di bawah usia 19 tahun. Sesuai
nomor 16 tahun 2019. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Kedua, kami berkomitmen untuk mendukung pendidikan anak perempuan hingga minimal lulus SMA atau SMK. Untuk mendukung pendidikan anak perempuan hingga minimal lulus SMA atau SMK. Sebagai investasi masa depan keluarga dan bangsa. Sebagai investasi masa depan keluarga dan bangsa. Kami berkomitmen Ketiga, kami berkomitmen untuk saling mengingatkan, saling mendukung, dan saling mencegah praktik pernikahan dini di lingkungan kami. Keempat, kami berkomitmen untuk melaksanakan program desa berdaya anti pernikahan dini. Secara konsisten dan berkelanjutan. Kelima, kami berkomitmen untuk menjadi desa pelopor dan inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia. Dalam upaya mencegah pernikahan dini. Demi masa depan anak-anak kami. Demi kemajuan desa kami. Demi kejayaan bangsa Indonesia. Stop pernikahan dini, wujudkan generasi emas. Itu mari kita tutup acara ini dengan doa. Semoga program ini membawa manfaat dan berkah bagi anak-anak kita semua, bagi desa kita dan bagi Indonesia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mulai hari ini, desa kita adalah desa anti pernikahan usia dini. Lalu mimpi saya hancur, hari ini mimpi saya hidup kembali. Demikianlah kisah sebuah desa yang berani mengubah nasibnya sendiri. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pernikahan dini adalah masalah struktural yang membutuhkan solusi struktural, bukan hanya edukasi, tapi juga pemberdayaan ekonomi dan perubahan budaya. Kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang partisipatif, melibatkan semua stakeholder dari perumusan hingga evaluasi. Pendidikan masyarakat adalah kunci, bukan pendidikan formal yang kaku, tapi pembelajaran sepanjang hayat yang memberdayakan. Perubahan sosial dimulai dari kesadaran, didukung oleh sistem dan diperkuat oleh kolaborasi. Pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita akan terus membiarkan ribuan anak perempuan mengorbankan masa depannya? Atau kita akan berani mengambil langkah nyata seperti desa ini? Pilihan ada di tangan kita. Perubahan dimulai dari hari ini, dimulai dari kita. Selamat berjuang untuk masa depan anak-anak Indonesia.